pas minggu aku duduk di situ, tiba-tiba saudaraku tuh ngeluarin foto. Dia ngomong, Mel, nih foto kamu, kata dia gitu. Di tempatnya Budi. Yang nemuin ini ketawa-tawa. Ini loh ada tulisannya, kata dia. Dia nunjukin tulisan yang di balik foto. Apa? Ada ayat 82 dari Yasin. 2 hari kemudian, sumur aku itu langsung warnanya hijau. Aku udah punya firasat nih, pasti dia papain sumur ini. Karena selama aku pakai, sumur itu nggak pernah bermasalah. Jadi aku nyuruh orang buat nguras sumur itu. Pas ditarik ini terakhir itu ada plastik yang ada isi tai sapi. Pas kita bongkar lagi ada celana dalamnya. Hah? Di dalam plastik itu. Wah, gila. Jadi pas kita besuk dia itu keadaannya masih sama kayak yang pertama dia pergi dari rumah. Pandangannya kosong gitu loh. Ngelihatnya itu kayak gini. Kayak orang kosong. Linglung ya? Kayak orang linglung. Lidahnya itu masih gini-gini. Aku ngelihatnya lidahnya masih gini. Tapi posisi lidah itu yang saat aku lihat itu udah mulai pendek. Jadi pas kita ke sana itu dia ditaruh di ruangan yang ruangannya itu ngelewatin kandang sapi dulu. Jadi beberapa hari yang lalu gue sempat dikasih unjuk sebuah postingan di TikTok ya sama produser kita Nisa, yang dimana pas gue lihat itu ada postingan sebuah foto dan sudah dilihat lebih dari 2 juta penonton ya di TikTok ya. Dan gue penasaran gitu, apa nih maksud dari foto tersebut. Jadi langsung kita tanya aja, kebetulan udah ada narasumbernya yang jauh-jauh datang dari Lampung. Namanya Kak Imel. Langsung aja kita sapa. Kak Imel, apa kabar Kak Imel? Alhamdulillah baik. Baik ya Kak ya. Terima kasih udah datang jauh-jauh dari Lampung nih Kak. Iya. Ke studio ya. Iya. Oke Kak Imel, jadi aku sempat dikasih tahu sama Nisa, ada postingan TikTok dari Kak Imel yang dimana itu isinya ada foto, dan di slide keduanya itu mungkin di balik foto tersebut itu ada tulisan Arab atau ayat Al-Quran. Nah, kalau boleh tahu itu ada cerita apa Kak di balik foto tersebut? Iya Kak, jadi aku nemuin foto diri aku sendiri di rumahnya tetanggaku. Oke. Dan itu jadi jawaban atas keanehan-keanehan yang aku rasain selama ini. Oke. Apakah Kak Imel ada masalah dengan tetangga Kak Imel sendiri? Iya, dulu sempat ada. Oh, pernah ada memang. Pernah. Nah, setelah ada masalah sama dia, nah mulai itu ada kejadian aneh-aneh sama diri aku. Terus Kak Imel dapat foto itu dari mana? Nemunya di rumah orang itu. Di rumah tetangga. Di rumah tetangga Kak Imel itu. ini. Oke. Kenapa kita bisa nemu, bisa masuk ke dalam? Karena rumah ini dijual, yang beli keluargaku, masih saudara. Oke. Jadi kita beres-beres bareng-bareng lah gitu. Oke. Tahan dulu ceritanya ya Kak Imel ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video yang sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Kak Imel, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam atau hubungi nomor yang ada di bawah ini nih guys nih. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Imel, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi aku tuh punya tangga, kalau di lingkungan kami sih dia baik. Ya biasa lah normalnya tetangga gitu, ngobrol apa gitu, biasa. Cuman dia nakalnya di luar gitu. Dia merugikan orang luar lah intinya, bukan ke kita. Oke. Cuman orangnya ini agak baperan, kadang suka, ya maaf ya, suka ngarang-ngarang cerita lah gitu. Jadi kita kayak bercanda, bagi dia tuh
serius gitu kadang-kadang. Sampai akhirnya tahun 2020 itu aku punya masalah sama dia. Ya sebenarnya bagi aku nggak masalah ya, orang kayaknya bukan masalah serius sih. Nggak menyangkut ke dia juga kayaknya ini. Jadi rumah ini yang kami tempatin ini punyanya bude suamiku. Oke. Nah, bude suamiku ini nikah dengan bapaknya yang punya masalah sama aku. Oke. Jadi budenya suamiku ini istri kedua gitu. Tapi pas nikah itu nggak ngerti kalau dia punya istri pertama. Nah, karena rumah itu rumah warisan dari orang tuanya budeku, suruh nempatin lah kami, nempatin aku sama suami. Nah mungkin dari situ dia kayak kurang seneng, kayak kurang seneng karena mungkin merasa ini kan sama aja mak dia lah ya. Iya. Nah, ada hak dia. Ada hak dia, dia mikirnya ada hak dia. Padahal kami di situ juga karena bude itu yang nitip gitu loh, yang nyuruh gitu. Nah jadi bude ini pindah ke Batam, makanya rumah itu kosong. Suruh nempatin kami. Nah pas 7 bulan di Batam, bude itu meninggal di Batam. Meninggal karena tiba-tiba sakit jantung. Nah terus dikuburnya di sini sih, dari Batam dibawa ke sini. Jadi rumah itu memang kami yang tempatin. Tapi dari situ tuh mereka tuh kayak ngomongin gitu loh, itu bukan haknya kita lah, apa segala macem gitu. Oh, kelihatan tuh perubahan. Iya, kelihatan. Ya cuman nggak gimana-gimana banget sih, cuman omongan-omongan di belakang lah. Nah, tahun 2021 tuh aku, karena rumahnya udah jadi aku pindah ke rumah sendiri. Oh, ke rumah sendiri nih? Ke rumah sendiri. Yang rumah budenya? Yang rumah budenya kosong. Dikosongin. Udah kosong lah pokoknya, aku udah pindah. Nah, masalah lagi sama dia. Sama orang ini. Tetap kena masalah? Iya, sama Pak Budi ini. Walaupun sudah pindah? Sudah pindah. Okay. Nah, masalahnya itu gara-gara sumur. Nah, ini kan rumahku. Nah, ini rumah mertuaku. Nah, sumurnya itu ada di sebelah sini. Nah, ini sumurnya nih. Yang ada tiang ini. Nah, ini sumurku nih. Di dalam situ. Nah, itu sumurnya. Nah, sedangkan untuk rumahnya itu ada di sebelah sini, itu yang tingkat kuning itu rumahnya. Nah, dia punya sumur di bawah itu. Tuh sumur dia. Dia ini tiba-tiba beli sanyo, beli paralon, mau ngambil air di sumurku. Nah, sama mertuaku disamperin lah aku ke rumah ya. Kata dia, Mel itu si Budi kok tiba-tiba beli sanyo udah mau dipasang tuh di ini kamu, di sumur kamu, kata mertua. Pikir aku dia cuman mau ngalirin biasa gitu, paralon aja gitu. Pas aku samperin, ternyata benar udah beli sanyo, udah beli sanyo, dia tinggal masang aja. Nah, aku tegur dong. Aku bilang, Mas, maaf ya, ini kan karena sumurku sedikit loh airnya. Kamu kan tahu sih, aku bilang gitu kan. Jangan di sini sih, orang kamu aja punya sumur sendiri. Oh, oke. Dia tetap tuh gali-gali terus, digali terus tuh buat jalan paralonnya. Aku telepon suami kan, aku telepon, Mas, ini si Budi kok mau masang sanyo di sini. Jangan boleh, mana kasihin HP-nya, katanya gitu. Aku speakerin, nih Mas, Pras mau ngomong, aku bilang gitu. Budi, jangan di situ ya, itu kan kamu tahu airnya sedikit. Kamu kan punya sumur sendiri, kalau kurang tuh sumur bor ada, katanya suamiku kan. Nah, saat itu tuh dia langsung buang tuh ini apa, pacul ya, cangkul itu. Dia lagi nyangkul tuh langsung dibuang sama dia. Nggak dijawab? Dijawab sih, dia yaudah gitu doang. Terus dibuang sama dia ininya, cangkulnya itu. Habis itu aku pulang. Nah, pas aku pulang itu dia katanya sempet ngomong, dasar sialan tuh biniknya Pras itu, katanya gitu. Ngomong yang denger tetangga. Pas lagi di situ juga. Cuman udahlah ya, aku nggak masalahin itu kan. Nah, 2 hari kemudian sumur aku itu langsung warnanya hijau. Warnanya hijau, aku udah punya firasat nih, pasti dia papain sumur ini. Karena selama aku pakai, sumur itu nggak pernah bermasalah. Nggak pernah kotor, nggak pernah walaupun lumutan, tapi nggak pernah sampai hijau kayak gitu loh. Pas banget itu hari Minggu. Jadi aku nyuruh orang buat nguras ya, buat nguras sumur itu. Udah dikuras, pas ditarik ini terakhir itu
ada plastik yang ada isi tai sapi. Gila. Ini sumur di rumah baru kan? Padahal rumah Bude udah ditinggalin. Udah. Rumah baru itu rumah sendiri? Rumah sendiri. Bukan, nggak ada sangkut pautnya sama Bude? Nggak ada. Wah gila sih. Pas kita bongkar lagi, ada celana dalamnya. Hah? Di dalam plastik itu. Wah gila. Terus? Ya kita nggak tahu ya itu apa dia ini juga buang kotoran dia di situ juga atau nggak ngerti kita ya. Udahlah ya, abis itu aku langsung mikir kalau itu dia karena memang nggak ada masalah dengan orang lain gitu kan. Wajar lah kita mikirin ke situ kan. Wajar. Nah, langsung lah aku marah-marah tuh tadinya. Belum ketuju ke dia. Belum marah-marah. Cuman siapa lah ini kurang ajar begini-begini. Ngedumel gitu kan. Tiba-tiba tetangga ngomong. Itu Budi tuh katanya gitu. Kata kok bisa? Ya kemarin itu dia sempat ngomong. Biniknya Pras itu pelit amat dimintain air aja kok. Pelit biarin nanti tak masukin tai sapi kata dia gitu. Oh, ada lengkapnya ternyata itu dia nyeritain kedua orang. Langsung kita semua pada ke rumahnya marah-marah gitu. Mertua, suamiku, ya pokoknya tetangga-tetangga yang deket situ lah. Cuman yang marah-marah ya aku sama mertuaku sama suamiku aja. Yang lain pada ngelerai lah gitu. Akhirnya malam itu kami didamaikan sama Pak Kadus. Tapi pas didamaikan itu dia nggak ngaku. Dia ngakunya itu mamanya katanya yang nyemplungin itu. Mamanya? Ada mamanya? Ada ibunya. Ibunya gimana tanggapannya? Ya kayak bingung gitu loh. Cuman ya iya aja omongannya anaknya ini. Katanya dia yang iniin. Nah, terus yang bikin janggalnya lagi ya. Sebelum kita nemu kayak gitu, ibunya ini sempat ngomong sama tetangga yang lain. Katanya dia ngelihat ada 2 anak berdiri di dekat sumurku. Jadi kalau pikiran aku ya itu alibi gitu. Biar aku nggak ketuju ke dia. Karena dia bilangnya anak kecil katanya. Berdiri di sumur, pertama bawa plastik. Pas dia pergi, plastiknya katanya udah nggak ada. Jadi dia mau nyalahin orang lah intinya gitu kan. Nah akhirnya karena aku masih kurang puas ya. Karena bagiku sumur loh ini diminum, dipakai gitu ya kan. Pokok. Iya kan. Pokok. Jadi besoknya itu aku lapor ke polisi. Aku buat laporan, terus sama polisinya polisi ini ngubungin Kadus. Dia ngomong, Pak, ini wargamu gimana ini kok bisa sampai sini katanya gitu. Caranya kok bisa nggak didamaikan gitu. Jadi pas aku ngelapor itu kan mereka udah tahu kalau aku ngelapor. Karena udah seminggu nggak ada berita-berita itu, sempatlah mereka itu kayak nantangin gitu, mana buktinya katanya gitu, katanya ngelaporin. Ini keluarganya atau Pak Budinya? Pak Budi sih. Pak Budi. Tahu Kak Email dia ngomong kayak gitu. Ada yang nyampein ke aku. Nah jadi akhirnya aku hari Jumat itu kantor polisi lagi, nanya kejelasan laporanku kemarin gimana, aku bilang gitu. Dipanggil lah mereka ini, disuruhnya hari Jumat. Suruh hari Jumat, tapi kan tetap ya namanya tetangga sama apa itu kan deket-deket sama Kadus juga ya. Jadi kami disaranin buat damai. Ya udahlah saat itu kami damai, langsung sumur itu kami tutup. Kami tutup maksudnya masih tetap dipakai, cuman atasnya itu kami tutup biar rapet gitu. Takut terulang lagi gitu loh, takutnya dia masih emosi kan, jadi kami tutup. Berapa bulan kemudian aku dengar aku sama suami itu karena belum tidur ya bareng kami kan jam 2-an malam kayak ada orang ngelempar pasir di atas genteng. Bareng tuh dengar karena sama-sama belum tidur ya, jadi langsung keluar nih kami keluar dari kamar doang karena kedengarannya itu kayak di arah dapur, kayak di genteng dapur. Aku nanya sama suamiku, Mas kamu dengar nggak sih itu bunyi kayak orang lempar pasir nggak sih? Aku bilang, iya coba, ayo kita lihat. Pas nyampe di pintu itu dia takut juga. Udahlah mungkin bukan apa-apa kata dia gitu. Ya udah kita masuk.
Berapa hari kemudian aku mulai mimpi aneh-aneh. Mimpinya itu kayak 3 hari itu aku mimpi dikasih makan terus. Dikasih makan tapi nggak kenyang-kenyang gitu. Padahal udah banyak banget ya. Udah banyak, dikasih lagi aku makan lagi. Dikasih lagi aku makan. Cuman yang ngasih aku makan itu aku nggak tahu siapa. Nggak kelihatan orangnya, cuman tahu-tahu aku ada makanan aja. Iya. Ya udah. Habis dari situ 3 hari itu aku mimpi kayak gitu lagi. Gitu-gitu terus. Kemudian aku mimpi lagi kayak ada karung putih. Aku buang kayak gitu, isinya ular-ular gitu loh. Ularnya tapi pendek-pendek segini-segini. Nah udah mulai dari situ juga ya banyak lah mimpi-mimpi itu ya, banyak mimpi-mimpi didatengin apa tuh kayak kaki 1000 itu nempel di sini, kayak nempel di sini. Cuma aku biarin kan, abis itu udah nggak mimpi tuh. Tapi lama kelamaan itu aku kayak nggak bisa tidur. Kalau belum jam 3 subuh. Tidur itu juga cuman jam 5 tuh udah bangun lagi, udah seger lagi gitu. Siang nggak bisa tidur juga. Mau sengantuk apapun tuh nggak bisa tidur. Jadi kayak curiga aku kan. Terus mulai apa ya, nggak betah di rumah. Jadi pengennya tuh keluar aja. Sehari itu bisa 3 kali keluar. Bisa tuh ya. Kalau sebenarnya ya jarak aku keluar dari rumah keluar itu lumayan jauh kan, ngelewatin sawitan juga kan. Itu aku nggak capek bolak-balik itu. Yang penting aku jangan di rumah gitu. Saking nggak betahnya. Jadi bisa barusan pulang keluar lagi ya kuat-kuat aja badan. Sampai kayak gitu. Tidur nggak nyenyak. Walaupun sengantuk apa nggak bisa tidur. Capek apa nggak bisa tidur gitu. Sampai aku mungkin aku insomnia ya. Jadi aku beli obat tidur. Aku beli obat tidur sebutir nggak mempan. Aku minum lagi 2 butir nggak mempan juga. 3 butir nggak mempan juga karena ya udahlah, pasrah aku ya, pikir aku ya udahlah insomnia parah mungkin aku ini. Dan akhirnya dari situ mulai aneh lagi, mulai ada bisikan-bisikan aneh. Jadi suaranya tuh kayak jelas banget di kuping gitu. Jadi kalau ngelihat suamiku tidur, kalau posisinya lagi kayak gini, ininya tuh kayak jadi inceranku banget loh. Karena bisikannya tuh gini, tuh suami kamu katanya gitu. Tuh lehernya ambil gitu pokoknya jelas banget sampai aku astagfirullahaladzim, ya Allah ini bukan aku, bukan ke suamiku juga sih, bukan ke suamiku doang ya, ke anakku juga kayak gitu. Kalau anakku lagi di samping nih, itu anak kamu sih kata, pokoknya disuruh-suruh terus gitu loh. Sampai aku pegang tangan gini kadang, ya Allah ini bukan aku, sampai kayak gitu, sampai aku mau meluk anak aja kayak takut gitu loh, karena bisikan-bisikan kayak gitu. Posisinya lagi ngadep ya, muka sama muka ketemu gitu, suka aku liatin, nanti bisikannya tuh ini lagi, panasin minyak, siram muka dia, kayak gitu. Nanti kalau misalnya lagi beres-beres, tiba-tiba aja gitu loh, beres-beres nih deket Quran misalnya, nanti ada bisikan lagi, injak Qurannya, kayak gitu. Sampai aku ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ini bukan aku ya Allah, jangan marah aku sampai kayak gitu. Saking takutnya loh, karena memang bisikannya itu jelas banget di kuping. Nah karena aku makin ngerasa aneh, jadi aku nanya tuh sama orang, kalau ruqyah tuh gimana sih, aku bilang gitu kan. Karena yang selama ini aku lihat ya, kalau ruqyah itu kan katanya sampai muntah-muntah, kayak kesurupan gitu kan. Nah, adalah tetangga yang ngomong, ya udah ruqyah di sana katanya gitu. Nyoba lah, jadi ya pas aku rencana mau ruqyah, baru ngomong, kepala aku itu langsung sakit banget, kayak diremet gitu loh, kayak dicengkram gitu. Itu sakit banget. Makin deket jam mau ke tempat itu, mau ruqyah itu, makin sakit kepalanya. Pas nyampe di tempat ruqyah itu, aku ngomong sama ustadz kan, ini kepalaku kok sakit banget, punya keluhan kayak gini-gini juga, suka ada bisikan-bisikan, kata aku gitu kan. Ya udah dilihat sama dia nyembuhin aku tuh pakai kayak apa ya, kayak kayu segini, ditusuk-tusuk kayak gini, terus dia baca-baca gitu kan, hilang tuh langsung sakit kepalaku. Nah terus dia bilang katanya ada sosok tinggi besar, dia ngomong kayak gitu. Kata dia di sini memang hilang, tapi nanti kalau keluar ada lagi katanya.
kata Pak Ustadz itu ada yang ngirim. Nah aku karena kurang percaya ya, jadi ngirim apalah gitu kan mikirnya gitu. Akhirnya kata Pak Ustadz itu nanti Jumat balik lagi ya katanya gitu. Oh iya Pak, oh ya ini aku lupa ya. Jadi selain itu aku juga sakit perut. Jadi suka kembung gitu loh. Oke. Suka kembung, tiba-tiba suka gede gitu perutnya. Kayak orang hamil 3 bulan. Suka kayak gitu. Terus apakah dari Ustadz itu yang kembung itu yang dari perut ada kaitannya juga? Dia ngomong kayak gitu. Oke. Nah, jadi hari Jumat itu aku mau nyembuhin perut. Nah, karena ada jarak berapa hari, karena pikir aku, mungkin salah lah gitu kan, karena nggak percaya. Aku ke rumah sakit. Biasanya dipencet gini tuh sakit loh. Pas di rumah sakit dipencet dokter nggak kerasa apa-apa. Jadi kan bingung dokternya. Kata dia, lah Mbak, kalau usus buntu nih kayak gini. Aku bilang, usus buntu kali dok. Aku bilang gitu kan. Kata dokternya, coba ditekuk kakinya. Tekuk ya nggak sakit. Dipencet, yang mana Mbak yang sakit? Dokternya pencet-pencet kayak gini. Ya nggak ada rasa apa-apa. Aku bingung kan mau ngomong nanti. Sangkanya ngarang lagi kan. Dok nggak kerasa. Ini mah bukan sakit, bukan usus buntu. Padahal sakit banget tuh Kak. Sampai kalau bangun tidur itu sampai sakit banget, seperut-perutnya sakit semua sampai ke pinggang-pinggang itu. Akhirnya ruqyah aku. Karena dari dokter katanya nggak apa-apa, aku ruqyah tuh. Balik lagi. Hari Jumat tuh ya. Hari Jumat itu. Itu Jumat sekitar jam 3-an. Nah, nunggu sholat dulu kan ya. Pas di ruqyah itu aku tiduran dibaca-bacain. Jadi yang kayu tadi aku bilang itu, yang buat nyembuhin belakangku, dia buat di perutku. Jadi kayu ini muter. Di posisi ditahan sama dia, tapi kayunya sendiri yang muter. Kan kelihatan sih kita yang muterin atau dia muter kita ngikutin gitu kan. Jadi kayu itu kayak muter di perut ini. Nah terus pas dia lagi ngeruqyah aku, pas waktu lagi ruqyah aku, rasanya itu kayak apa ya, kayak jiwa mau lepas terus tarik lagi gitu loh. Tahu-tahu aku bisa narik, bisa sadar lagi, kayak mau hilang apa kesadaran itu. Bisa aku tarik lagi kayak gitu sampai 3 kali. Jadi aku nggak ngefek apa-apa itu, nggak ada muntah yang kayak orang-orang bilang itu nggak. Cuman ada mual dikit aja, nggak sampai muntah itu nggak. Nggak sakit pasti? Enggak ada rasa apa-apa. Pas di ruqyah pun nggak sakit ya? Nggak sakit, walaupun dipencet-pencet gini nggak sakit. Nggak sakit, nggak ada rasa apa-apa, kayak orang normal aja gitu. Karena nggak ada efek ya, pikir aku ya udahlah, emang mungkin aku medis cuman belum ketahuan. Jadi tahun 2021 itu sampai 2024 aku biarin aja efek itu. Aku nggak bisa tidur ya aku biarin. Aku sakit perut ya aku biarin. Gitu aja. 3 tahun itu? Hidup seperti itu? Oke. Tambah bikin aku nggak tahan lagi tuh. Karena tahun 2024 itu kan almarhum bapakku di rumah. Mau secapek apapun aku nggak bisa tidur. Tambah jam 5 aku tidurnya. Jam 5 subuh. Makin aneh kan. Aku, kok makin aneh ya. Kok makin nggak bisa tidur aku ini. Padahal aku nih badannya capek banget loh. Bolak dari Semarang ke sini. Dari sini nungguin lagi di rumah sakit aku sendirian. Oh, Bapak sakit? Bapak sakit, aku yang ngurusin sendiri. Kok nggak ada capeknya, nggak ada ngantuknya aku itu. Nah sampai bapakku meninggal, akhirnya aku mulai nyari-nyari buat ngobatin aku gitu. Karena makin bisikannya juga makin kuat, makin kenceng. Tadinya yang kayak cuman angin biasa, kayak cuman apa ya, samar-samar. Ini kayak di samping bener ininya bisikannya itu, kayak jelas banget. Makin menantang gitu, menantang Allah gitu loh. Jadi udahlah kayaknya waktu aku mau nyari-nyari, iseng-iseng lah nanya-nanya sama orang ya. Ada yang ngomong, coba sih kita ke ibu-ibu katanya gitu. Dia pengobatannya ini kok pakai Quran. Ya udahlah, aku ke sana tuh. Daerah mana nih Kak? Deket di Lampung juga sih, nggak jauh. Udah, aku ke sana. Ngobrol sama ibu itu, aku nanya, kok di rumah itu nggak nyaman, suka ada bisikan, perutku sakit terus, padahal mah nggak ada apa-apa. Dibilang mah juga enggak, aku bilang gitu, makan normal, soalnya makan normal nggak pernah muntah. Kalau setahu aku ya, kalau orang yang punya mah itu kan
biasanya suka muntah ya. Iya. Itu aku nggak pernah muntah. Jadi pengobatannya itu dia pakai air gitu loh. Pas aku kesana dia ngomong, ya udah ambil air dulu kata dia. Ambil air itu, jadi dia ngelihatnya kayak di baskom bening. Nah, dia lihat, dia tuh gini-gini loh. Dia bilang, Mbak ini mah kamu udah lama nih dikerjainnya katanya gitu. Nah terus udah ambil botol 7 kata dia gitu. Sambil gitu. Sambil gini-gini. Ngapain itu? Ya dia itu ngelihat apa-apa tuh di situ Kak. Oh. Lewat air itu. Kak Imel sendiri ngeliat? Enggak kelihatan sama sekali. Enggak ada. Dia bilang ini pintu kamu 3 ya. Tahu rumahku gede, dia tahu. Hah? Dari situ? Ini pintu kamu 3 ya. Ini rumah kamu bagus kata dia. Gede. Kok nggak betah kata dia gitu. Ya itu Bu, makanya aku kesini, aku bilang. Ya udah terus langsung diiniin sama dia. Diambilin air 7 itu. Udah kata dia, yaudah ini kamu mandi kata dia. Kamu ngambil, aku kayaknya ada sekitar 7 botol waktu itu. Yang seliter ya, itu segede gini. Aku ngambil 7. Jadi aku harus mandi di situ juga. Jadi mandi jangan dilap, kering di badan. Jadi aku disuruh mandi, dikasih juga sebotol untuk minum, sama untuk ngepel selama 3 hari. Sama yang buat mandi keluarga. Sekeluarga itu suruh mandi. Pakai campuran air itu. Terus kalau keluarga itu gimana? Apakah tahu dan aku nggak pernah cerita Kak. Iya. Aku nggak pernah cerita karena aku merasa nggak aneh, bukan soal mistis gitu loh. Aku pikir ya cuman insomnia aja gitu. Kata ibu itu, dia tahu tuh pintuku ada 3. Pintu depan kamu ada 3 ya kata dia. Iya Bu ada 3. Yaudah caranya. Cara ngepelnya gini ya, hari pertama kamu mulai dulu dari pintu pertama, baru kamu ngepel. Yang kedua, kamu mulai lagi dari pintu kedua, kamu ngepel. Yang ketiga juga gitu, kamu siram dulu ini di pintu ketiga, baru kamu ngepel. Tadi. Ya udah aku kerjain semua, aku kerjain yang dia ngomong. Jadi pas udah dikasih kayak gitu, aku bawa ke rumah. Aku kasih keluargaku, aku campurin ke minuman, mereka nggak tahu kan. Cuman mereka bertanya-tanya kok botolnya banyak amat, botol gede-gede ini. Anakku nanya, ya nggak apa-apa itu botol minum biasa. Aku ngepel, aku apa? Ya mereka karena nggak tahu ya. Jadi ya udah aku juga nggak nggak ngomong sama sekali. Cuman pokoknya mereka udah minum lah, udah mandi juga. Sebelum mandi tuh, kalian kalau mandi ngomong. Jadi pas mau mandi aku campurin gitu aja. Diem-diem. Oke. Nggak ada yang curiga tuh? Ya curiganya cuma apa sih mah botolnya kok banyak amat katanya gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa itu mah air ini kok. Buat itu aja, buat stok. Kayak gitu. Udah. Alhamdulillah aku mulai enak tidur. Langsung. Alhamdulillah jam 8 malam aku udah tidur. Jam 8 malam. Sampai ke 3 hari tambah jam 8, kadang jam 7 itu udah ketiduran. Mungkin balas dendam kali ya selama ini nggak bisa tidur. Bisa jadi. Jadi jam segitu aku udah tidur. Bahkan kalau aku lagi di luar nih, ngantuk di jalan aku tidur. Kalau aku pergi sama iparku, aku minta izin sama dia. Tungguin ya, aku mau tidur dulu. Soalnya nempel banget mata itu loh, nggak bisa dilawan lagi. Nggak kayak biasa-biasanya itu. Alhamdulillah bisa tidur, bisa ngerasain tidur yang pules gitu loh. Jadi pas hari ketiga selesai aku ngepel itu, alhamdulillah bisikan-bisikan juga udah nggak ada. Alhamdulillah, udah nggak ada bisikan-bisikan aneh-aneh, udah nggak ada yang nyuruh-nyuruh lagi, itu udah nggak ada. Alhamdulillah. Nah lanjut, pas aku 2 bulan ya, 2 bulan setelah aku berobat, Pak Budi ini sakit. Sakitnya nggak yang jatuh terus stroke gitu nggak. Tiba-tiba lumpuh sebelah kiri. Sebelah kiri dia nggak fungsi. Itu aja ketahuan pas 2 hari. Kemudian pas 2 hari pas dia nggak bisa apa-apa mungkin ya. Karena dia kan tidurnya di atas. Waktu dia masih sehat, ibunya naik ke atas, dimarah-marah sama dia. Nggak boleh naik, kata dia. Jadi 2 hari ibunya itu nggak naik. Nggak taunya 2 hari pas dicek ke atas, dia tuh udah penuh kencing semua, udah apa-apa di tempat itu, di kamar dia. Ditolongin lah sama saudara, masih saudara juga, nolongin buat nurunin. Karena udah puasa ya, udah maaf ya bau ya. Kayak gitu.
Nah itu aku belum tahu tuh ya, aku belum dengar. Aku dengarnya pas malam, pas keluarganya datang mau bawa dia ke rumah kakak yang perempuan. Karena nggak ada yang ngurusin kan, ibunya sendiri dong, nggak kuat mungkin ya. Nah malam-malam itu aku diomongin sama mertua. Tadi ya, Mel, lihat ke itu Pak Budi, lumpuh separoh katanya gitu. Loh, masa sih? Kemarin kayaknya nggak apa-apa. Aku bilang masih sempat lihat dia jalan biasa normal gitu. Loh, gara-gara apa Bu? Apa jatuh? Aku bilang gitu. Enggak jatuh. Tiba-tiba aja. Ya udah kita orang langsung keluar lah ngeliatin dia karena udah mau dibawa kan. Nah pas lagi ngeliat itu dia tuh pandangannya kosong gitu loh. Ngeliatnya tuh kayak gini. Kayak orang kosong. Linglung ya? Kayak orang linglung. Terus maaf ya, lidahnya tuh kayak gitu-gitu loh. Geli lah aku ngeliat praktekinnya. Lidahnya tuh kayak gini-gini. Gitu-gitu. Kayak orang haus gitu loh. Nah habis itu dibawa ke tempat keluarganya. Seminggu kemudian kami besuk. Tetangga-tetangga situ pada besuk semua. Besuk kemana nih? Ke rumah keluarganya. Rumah keluarganya bukan yang di dekat rumah, bukan? Yang bukan. di agak jauh. Agak jauh. Tapi masih di Lampung ya? Masih di Lampung. Cuman beda. Mungkin kalau kita ke sana sejam kali ya. Oke. Cuman nggak keluar jalan raya gede gitu, nggak. Lewat kampung-kampung gitu. Beda kampung aja. Jadi pas kita ke sana itu dia ditaruh di ruangan yang ruangannya itu ngelewatin kandang sapi dulu. Oke. Ngelewatin kandang sapi karena mungkin dia karena udah udah nggak bisa ngapa-ngapa. Udah berak kencing di situ mungkin ya. Jadi keluarganya mungkin ya gimana gitu ya. Jadi taruhnya di situ. Ditaruh di mana ini? Di ruangan sih, di ruangan. Cuman ngelewatin kandang sapi dulu. Bangunan tapi? Bangunan? Iya. Rumah gitu? Kayak letter L lah. Rumah itu ada letter L-nya. Jadi dia di sini. Tapi kalau mau ke kamarnya itu pokoknya ngelewatinnya dari kandang sapi dulu. Jadi aku pas ngeliat itu ya langsung keinget masa lalu. Kayak ngeliat ya Allah. Kemarin dia iniin sumurku pakai tai sapi. Sekarang dia di kandang sapi. Deket kandang sapi. Karma bro. Iya. Sempet kepikiran kayak gitu. Ya namanya ini ya manusia biasa ya. Ada pikiran-pikiran kayak gitulah. Wajar. Iya. Dari yang sempurna manusia. Ya. Udah. Cuman ngebatin aja lah kalau bahasa kami itu ya. Ngebatin aja kok di kandang ini gitu loh. Jadi pas kita besuk dia itu keadaannya masih sama kayak yang pertama dia pergi dari rumah. Pandangannya masih kosong. Jadi ngeliat orang ini ya sebenarnya masih engeh kalau dipanggil berkali-kali. Kayak misalnya kita bilang Budi gimana ininya kabarnya gitu. Agak dikerasin baru dia gitu. Cuman sama lidahnya itu masih gini-gini. Aku ngelihatnya lidahnya masih gini. Tapi posisi lidah itu yang saat aku lihat itu udah mulai pendek. Jadi walaupun dia melet gitu, dia gini nggak kayak yang pertama. Kalau yang pertama itu kan kayaknya masih panjang ya. Yang aku besuk itu, yang kami besuk itu, lidahnya udah nggak sepanjang yang kemarin. Udah kayak udah kayak ketarik ke dalam gitu. Aku nggak ngobrol apa-apa sih. Aku cuman ngelihat aja. Karena kan rame ya, kami tuh rame, banyak yang ngajak ngobrol. Jadi aku cuman ngelihat aja sambil ya doa lah ya. Mudah-mudahan cepat sembuh lah Mas, kok kamu tiba-tiba kayak gini dalam hati aku. Habis itu aku langsung keluar ya udah kita ngobrol-ngobrol biasa sama yang lain karena saat itu emang rame banget, langsung kayak sekeluarga tuh pada kesana semua gitu. Yeah. Pas seminggu kami dari sana, dengar kabar dia meninggal. Pak Budi meninggal? Budi meninggal. Jadi pas aku dengar dia meninggal, yang ngabarin kan suami ya. Dia ngomong, Mas Budi meninggal. Dia kan manggilnya Mas ya. Mas Budi meninggal. Aku cuman ngomong, waduh, aku bilang gitu. Wajar ya, karena ya walaupun udah damai, tetap ya rasa kecewanya tuh ada loh.
Jadi aku bilang, waduh, kok kamu waduh sih? Orang lagi ini kok malah waduh katanya. Ya udah aku bilang, ya udah innalillahi aku bilang gitu. Udah habis itu malam kita ke sana. Dia kan tinggalnya sore ya. Jadi kami layat itu nunggu suamiku pulang. Cuman kata orang. Katanya ini belakangnya itu melepuh. Kayak melepuh gitu loh. Oh, itu karena ini apa? Biasanya orang tuh ya kelamaan tidur. Mungkin. Nah, terus pas 40 hari dia meninggal, rumahnya itu kan dijual. Rumah yang dekat rumah? Rumahnya dia itu dijual. Yang beli masih keluarga. Nah, pas minggu aku duduk di situ sama tetangga-tetangga juga, sama saudara-saudara juga, tiba-tiba saudaraku tuh ngeluarin fotoku itu. Dia ngomong, Mel, nih foto kamu, kata dia gitu. Aku tadinya nggak ngeh ya, nggak ada pikiran, lah, males lah karena aku dengar dia itu sempet kencing di tempat gitu, itu kan fotonya nggak basah. Aku males megangnya. Enggak lah Kang, males aku bilang, enggak lah. Nanti ini lagi bekas-bekas itu lagi, kotor itu lagi, aku bilang gitu. Yang nemuin ini ketawa-tawa. Ini loh ada tulisannya, kata dia. Dia nunjukin tulisannya di balik foto. Nah, terus aku langsung ngeh. Loh, kok ada di sini sih Kang? Aku bilang gitu. Nah, ini kan fotoku yang 2021, tahun 2021. Ya berarti dia kan emang ngerjain aku pas tahun itu. Iya. Foto yang dia cuci ini, itu foto profilku di tahun 2021. Sosial media? Oke, Facebook lah ya itu ya? Facebook. Ya. Dicuci sama dia? Dicuci sama dia. Oke. Dicuci sama dia terus ditulis. Apa? Ada ayat 82 dari Yasin. Buku Yasin itu. Oke. Nah itu. Aku langsung ngecun nih, langsung mikir yang aneh-aneh gitu kan. Langsung jadi kayak, oh jadi apa ini ya yang selama ini aku rasain ini apa ya? Aku bilang gitu. Langsung mikir ke situ gitu. Jadi pas aku nemuin itu, aku ngomong sama suami, bilang, Mas, liatin nih, di tempatnya Budi, aku bilang kayak gitu. Terus mertua aku tahu, dia, ya Allah kok kayak gitu sih, si Budi ini, gitu. Reaksinya kayak gitu aja. Sama yang lain-lain juga pada ketawa, pada wala mel gitu aja sih. Cuman kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh di tempat dia itu bukan cuma fotoku aja. Ada lagi? Ada lagi. Foto tetanggaku juga. Tetangga yang lain ini? Yang dulu sempat ada masalah sama dia. Sebenarnya nggak masalah sih, sebenarnya orang bercanda loh. Bercanda masalah mereka ini, bercanda doang. Oh, Kak Imel tahu? Tahu, aku masalahnya tahu. Masalah sepele lah intinya. Ada juga foto dia. Ada tulisannya juga sama. Sama kayak aku itu. Ayat 82 itu. 82. Ayat 82. Ayat 82 Yasin. Sama. Nah, terus aku ngomong sama tetanggaku kan. Aku tunjukin. Kang, kalau di sana kan manggilnya Kang ya. Udah tahu belum ini? Aku bilang. Itu nggak mempan sama aku. Aku ilmunya lebih tinggi. Oh, dia bilang kayak gitu. Aku mah ada isinya, Mel, kata dia gitu. Ya udah, ya emang dia ini sih suka. Ya ada lah kayak gitu namanya, dia supir ya. Ya udah cuman ketawa-tawa aja. Lah Mel, kita lihat sih siapa yang ini. Siapa yang kalah, kata dia gitu. Orang niat kayak gitu sama kita. Dia ngomongkan sama orang, aku pun nggak akan layak, kata dia. Kata Pak Budi ini, waktu berantem gitu. Waktu mereka berantem. Ya udah benar memang Allah kabulkan. Dia nggak lihat. Karena dia duluan, katanya sih itu. Katanya tetanggaku ini. Nah, foto ini katanya kan nggak boleh disimpan lama-lama. Jadi sama aku buang ke selokan belakang. Aku buang gitu aja. Biar hanyut aja katanya, biar hanyut katanya gitu kan. Nah dari situ alhamdulillah sih. Kalau ke keluarga aku kan sebenarnya nggak ada efek ya. Efeknya itu cuma sama aku sih. Sama aku. Alhamdulillah aku udah sembuh lah. Kalau dibilang sembuh ya sembuh. Karena memang udah nggak insomnia, udah nggak bisa tidur lagi sekarang. Aku udah jam 8 tuh udah teratur tidurnya. Oke, udah normal lagi ya? Udah normal lagi, alhamdulillah. Ya, udah sembuh ya. Ya, bersyukur udah sembuh. Ini nih masalahnya sebenarnya mungkin pasti teman-teman yang nonton atau pasukan antar malam yang nonton pasti punya ada beberapa kejadian kayak gini gitu loh, masalah sama tetangga, ya.
ibaratnya kejadian dari Kak Email ini itu sangat-sangat sering lah ya dihadapi sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Ya tapi ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya. Apalagi Kak Email ini tadi masih mau jenguk loh, walaupun masih sakit hati. Aku pengen tanya ketika di 3 tahun itu ya, di 3 tahun Kak Email ngejalanin perasaan yang masih ada kejadian, masih ada yang berefek di tubuhnya Kak Email. Ketika melihat Pak Budi di kehidupan sehari-hari, itu seperti apa sih Kak? Pernah ngobrol kah? Ngobrol biasa. Nah, ketika ngobrol itu gimana? Ngobrol biasa, nggak ada. Ya aku mikirnya karena udah selesai ya, udah damai ya, bagi aku ya udah damai ya udah gitu. Dianya gimana? Dianya biasa juga. Biasa juga. Bikin makanan ya kasih ke kita, gitu-gitu. Oh gitu. Biasa. Karena aku berpikir 3 tahun nih, berarti kan kayak kalaupun memang masih kecewa ya, Lebaran gimana gitu. Oh, ternyata biasa saja. Enggak juga sih. Waktu Lebaran pertama, dia yang nggak keluar. Dia nggak keluar? Dia yang nggak keluar. Dia yang nggak enak sendiri. Berasa itu? Dia memang nggak keluar. Oke. Karena tahun-tahun biasanya ya, kita keluar bareng. Yang pas ada kejadian itu dia nggak keluar sama sekali. Lebaran kedua? Lebaran kedua, kalau inget ya? Nggak keluar juga. Dan emang ya berarti jarang ketemu juga ya, dan sekalinya ketemu sekali ketemu ya udah damai sih sebenarnya. Dia kayak gitu juga, kita nggak nyukurin ya, nggak mau. Aku juga nyukurin walaupun pernah bikin kayak gitu, aku nggak mau nyukurin. Tapi sebelum pindah, keluarga almarhum Pak Budi itu ada obrolan kah ke Kak Email gitu? Cuman pas meninggal aja mereka tuh minta maaf aja. Minta maaf. Kata kakaknya, Mel kalau ada kesalahannya Pak Budi minta maaf ya, katanya gitu. Oh iya Mbak, aku mau ada maafin udah lama, aku bilang kayak gitu aja. Ini sih masalah pengobatan sih. Maksudnya tuh sempat dikasih tahu gak pelakunya? Enggak, karena aku nggak nanya. Oke. Bener-bener nggak ada ya? Nggak mau nanya. Oke, terus ibaratnya dijailin ya? Disantet kah atau di apa gitu? Memang dikerjain ya, kayak disantet gitu. Disantet? Biar sakit mungkin ya. Santetnya jenis apa Kak? Iya. Nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Dia cuma bilang, udah lama ngerjain kamu, ini terniat banget. Karena dia sampai, ibaratnya dia tuh ke dukunnya yang dia bayar mahal. Seharga kepala kambing, kata ibu itu. Saking niatnya. Karena aku berpikir gini Kak, tadi kan ketika mendengar cerita kondisi Pak Budi, itu kan yang seperti melet gitu ya. Kalau kakak maaf seperti hewan sapi atau kambing. Sapi sih khususnya. Nah, ini mengenai kotoran sapi, apakah ada kaitannya gitu? Dia ngambil kotoran sapi, apakah di situ atau di mana? Kayaknya sih dia ngambilnya di sawitan. Sawitan? Di tempat sapi-sapi di Angon itu loh. Dekat rumah? Dekat rumah. Ada. Ada. Okay. Pernah nyari tahu nggak? Aku nggak pernah nyari tahu. Karena ya udahlah ya, pikir aku dia mau dapat dari mana tai sapi itu, ya udah masuk gitu ya kan. Tapi kan bisa ketika nyari tahu, pasti kan sapi itu ada pemiliknya. Nah, pemiliknya apakah melihat almarhum itu ngeliat? Enggak. Dia nggak ngelihat bungkusnya kapan, dia nggak ngelihat, cuman dia bilang biarin nanti tak masukin tai sapi ke sumur, itu aja. Ngambilnya di mana nggak tahu, cuman ya mungkin ya dekat rumah, soalnya dekat rumah itu kan ada yang punya kandang sapi. Ada memang. Seplastik gede itu loh, plastik hitam. Terus setelah nemu foto itu sempat nanya ke keluarga almarhum nggak? Nggak nanya karena mereka nggak di sini lagi. Jadi abis jual rumah itu ya udah langsung ke rumahnya aja gitu. Yang di mana? Yang aku bilang tadi, yang dia tinggal itu. Dia tinggal di rumah kakaknya itu. Dan aku juga nggak mau nanya-nanya lagi ya, karena orangnya udah nggak ada ya. Jadi kayak ya udahlah, udah pasrah, udah ada balasannya sendiri gitu aja. Jadi semua yang dia bikin ya berbalik semua, aku lihat-lihat. Nisa coba boleh bantu gak lihat ada gak jenis santet yang berkaitan sama seekor sapi? Sambil iseng-iseng aja. Iya.
Iya, siapa tahu ada gitu ya. Aku berpikirnya kayak ekor sapi gitu. Malah gini dia. Atau aneh orang ini kok kayak gitu sih, kok tiba-tiba sih kalau orang stroke itu kan jatuh dulu ya biasanya. Apa dia darah tinggi, apa-apa gitu kan. Ya kemungkinan kalau nggak jatuh memang darah tinggi sih. Iya kan? Iya. Itu dia tidur. Ada nih. Sebenarnya ini nggak ada, cuma ini agak berkaitan sama agama sih. Apa? Jadi tadi off cam Kak Email itu cerita kalau si Pak Budi ini ke dukunnya itu adalah dukun Bali. Nah di sini dalam mitologi Hindu, ya sapi adalah hewan yang suci dan memang bisa dikaitkan untuk bahan untuk jadi media juga bisa. Oke. Menggunakan bagian tubuh sapi atau memanfaatkan simbolisme sapi dalam ritual tertentu. Karena ibu itu ngomong dia ke dukun Bali. Benar. Ke dukun Bali. Ih, ngeri. Ibu tuh ngomong, Mbak, aku maaf ya, aku berobat kemarin agak lumayan harganya. Jadi untuk rumah itu 2,5 juta. Untuk diriku sendiri biar bisa tidur 350. Kalau untuk di Lampung itu angka yang lumayan. Iya. Karena dia ngomong udah lama dan ini dukunnya dukun Bali. Kata ibu itu, aku agak susah nih bersihinnya, kata dia gitu. Kalau kamu mau, ya segitu harganya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kata ibu itu. Cuman aku pengen sembuh ya, pengen tidur, pengen nyaman di rumah sendiri. Ya udah nggak apa-apa, aku ini aja. Ya udah Bu, kerjain aja. Aku mau. Apakah di saat Kak Email ini masih sakit, si santetnya ini itu masih di maintenance atau itu tinggal efeknya aja sebenarnya? Di maintenance itu maksudnya tuh terus menerus. Yang ngejailin dia, yang ngejailin Kak Email itu masih terus ke dukunnya untuk disakitin Kak Email gitu. Ya aku nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Cuman ya masa iya sih kalau dia udah nggak kayak gitu, aku masih ngerasain sampai 3 tahunan lebih. Kalau kita udah stop biasanya udah lah ya kan. Ya mungkin ini. Iya, ya sampai tahu itu efeknya gitu. Karena belum disembuhin sama Kak Email. Oh ya mungkin juga. Ya. Karena aku memang karena kurang percaya ya, tadinya kurang percaya karena ngelihat kayak gini jadi ada ya kayak gitu tuh ya. Tapi menurut pendapat Kak Email dari kejadian Kak Email, sekarang seperti apa pandangan Kak Email mengenai hal atau kejadian yang Kak Email alami? Yang kayak gitu-gitu tuh ternyata ada. Karena benar-benar ngerasain gitu. Karena aku ngalamin sendiri, dan apa yang kita bikin ya ke orang lain itu bisa balik ke kita sendiri. Itu sih yang aku ambil dari kejadian aku ya. Jadi semua yang dia bikin balasan, kita nggak perlu bales, Allah yang bales. Kayak gitu. Nah, dari Kak Email sendiri perasaannya sekarang gimana ke almarhum Pak Budi? Aku nggak ada ini sih, nggak ada dendam lagi. Ya mau dendam juga orangnya udah nggak ada ya. Iya. Ya udahlah, udah aku maafin. Udah nggak ini lagi. Ada lagi mungkin mau maksudnya dibantu doa supaya dari Kak Email ya mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Amin. Ya udahlah gitu aja. Oke. Mau masuk surga juga aku bingung juga. Mau bilang semoga masuk surga juga bingung juga. Iya, semoga tenang ya. Semoga tenang aja. Tenang, karena ya dia udah sempat ngerjain orang segitunya kan. Ya pasti ada balasan Allah ya kan. Ya, semoga tenang aja lah. Iya. Gue ngerti banget sih perasaan Kak Email gimana. Karena ya ini sudah ada buktinya gitu yang ditemuin. Jadi kayak yakin gitu. Ya ini ya. Kalau aku nggak nemuin ya aku ya biasa aja. Biasa aja. Aku juga nggak nyari siapa aku nggak pengen tahu juga. Ternyata ditunjukin. Ditunjukin. Padahal aku nggak minta loh itu. Iya. Aku nggak minta sama Allah siapa sih ini. Waktu aku berobat pun aku nggak tanya. Nggak penasaran. Mungkin kalau orang lain penasaran ya siapa sih gitu. Aku nggak sama sekali. Aku cuman ya udahlah Bu. Kalau emang ada yang kayak gitu, aku pengen aku disembuhin. Aku cuman pengen tidur nyenyak aja. Aku pengen betah di rumah. Udah gitu aja. Oke, Kak Email sekali lagi terima kasih udah jauh-jauh dari Lampung ke Jakarta ya. Dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam, izin pamit. Bye.